Apakah Anda tahu bahwa seorang pria berusia 71 tahun meninggal dunia dalam tidurnya tadi malam? Keluarganya sangat terkejut. Sehari sebelumnya, beliau tampak sehat-sehat saja. Tidak ada keluhan apapun. Ia masih bercengkrama dengan cucunya, makan malam bersama, lalu tidur seperti biasa. Namun keesokan paginya, ia tak pernah bangun lagi. Kondisi seperti ini ternyata tidak jarang terjadi pada lansia. Setelah usia 70 tahun, tubuh menjadi lebih sensitif terhadap kebiasaan-kebiasaan kecil yang terlihat sepele, terutama di malam hari. Banyak orang mengira mereka hanya melakukan rutinitas biasa sebelum tidur. Tapi tanpa disadari, ada kebiasaan-kebiasaan diam-diam yang bisa memicu serangan jantung, stroke, hingga kematian mendadak saat tidur. Yang paling mengkhawatirkan, sebagian besar lansia dan keluarganya tidak menyadari bahwa kebiasaan itu membahayakan. Di video kali ini, kita akan membahas tuntas kebiasaan-kebiasaan malam hari yang bisa berbahaya bagi lansia, terutama usia 60, 70, hingga 80 tahun. Jadi, pastikan Anda menonton video ini sampai akhir, karena bisa jadi salah satu kebiasaan yang Anda lakukan saat ini, ternyata berisiko besar bagi nyawa. Tidak semua buah cocok untuk dikonsumsi lansia. Salah satu kelompok buah yang harus diwaspadai adalah buah-buahan dengan kadar gula yang sangat tinggi. Di usia 60 tahun ke atas, tubuh mulai kehilangan kemampuan metabolisme yang optimal. Sistem insulin tidak seefektif saat muda, sehingga kadar gula darah lebih mudah naik dan sulit turun kembali. Bila tidak dikontrol, gula darah tinggi bisa memperburuk kondisi jantung, ginjal, dan menyebabkan kelelahan kronis, bahkan serangan jantung mendadak. Buah pertama yang sering jadi jebakan manis bagi lansia adalah durian. Meski terkenal lezat dan bernutrisi, durian memiliki kandungan gula dan lemak yang tinggi. Satu porsi kecil saja bisa langsung meningkatkan kadar gula darah secara signifikan. Selain itu, durian mengandung alkohol alami yang bisa membuat detak jantung tidak stabil bila dikonsumsi berlebihan. Bagi lansia dengan riwayat hipertensi atau gangguan jantung, durian bisa menjadi pemicu bahaya. Selanjutnya ada anggur, buah kecil yang tampak tak berbahaya. Tapi tahukah Anda bahwa anggur, terutama yang manis, mengandung fruktosa dalam jumlah tinggi? Fruktosa adalah jenis gula alami yang sulit dipecah oleh tubuh lansia. Terlalu banyak makan anggur bisa membuat kadar trigliserida naik dan meningkatkan risiko fatty liver. Bahkan, beberapa penelitian menyebutkan bahwa konsumsi anggur berlebihan bisa memicu kenaikan tekanan darah secara tiba-tiba. Buah ketiga yang sering diabaikan adalah nangka. Aromanya harum, rasanya manis legit, tapi justru itulah bahayanya. Kandungan glukosa dan sukrosa dalam nangka sangat tinggi, dan pada lansia bisa menyebabkan lonjakan gula darah dalam waktu singkat. Efek samping lainnya, nangka juga tinggi serat tak larut yang bisa menyebabkan perut kembung dan gangguan pencernaan jika dikonsumsi terlalu banyak dalam sekali makan. Ketiga buah ini, durian, anggur, dan nangka, memiliki kesamaan. Semuanya terasa enak dan manis, tetapi tersembunyi di balik itu adalah ancaman terhadap jantung, pembuluh darah, dan pankreas yang semakin rapuh pada usia lanjut. Dan yang sering terjadi adalah, lansia merasa tidak masalah karena hanya makan sedikit. Tapi yang terlupakan adalah, tubuh lansia tidak bisa mengatur gula darah seefisien dulu. Makan manis sedikit saja bisa berdampak besar pada tekanan darah, detak jantung, bahkan kualitas tidur malam. Jadi, bila Anda atau orang tua Anda terbiasa mengonsumsi buah-buah manis seperti ini tanpa memperhatikan porsinya, sekarang saatnya mulai lebih waspada. Bukan berarti harus berhenti total, tapi perlu sangat dibatasi dan diawasi, apalagi bila sudah ada riwayat diabetes atau gangguan jantung. Namun, bahaya buah untuk lansia tidak berhenti sampai di kadar gulanya saja. Ada jenis buah lain yang bisa memicu masalah berbeda, yaitu gangguan lambung dan usus. Banyak lansia mengeluhkan perut kembung, asam lambung naik, atau nyeri setelah makan buah tertentu. Maka dari itu, di bab selanjutnya kita akan membahas buah-buahan yang mengiritasi sistem pencernaan lansia, dan mungkin sering dikira aman. Setelah memahami bahaya buah-buahan manis bagi kesehatan jantung dan gula darah lansia, kini kita beralih ke kelompok buah lain yang tak kalah berisiko, buah-buahan yang bisa mengiritasi lambung dan sistem pencernaan. Di usia 60 tahun ke atas, lambung menjadi lebih sensitif. Produksi asam lambung bisa menurun atau justru meningkat secara tidak teratur. Akibatnya, makanan atau buah tertentu bisa menyebabkan nyeri ulu hati, mual, bahkan memperburuk kondisi tukak lambung atau GERD yang umum dialami lansia. Salah satu buah yang sering dianggap menyegarkan tapi sebenarnya bisa berbahaya bagi lambung adalah nanas.
Rasa asam dan manis dari nanas berasal dari kandungan enzim bromelain serta asam askorbat yang tinggi. Pada usia muda, tubuh mungkin masih bisa mentoleransi sensasi perih setelah makan nanas. Namun pada lansia, enzim dan keasaman tinggi itu bisa menyebabkan iritasi dinding lambung, meningkatkan risiko MAC, serta menimbulkan rasa tidak nyaman di perut. Lebih buruk lagi, nanas juga bisa memicu diare bila dikonsumsi dalam jumlah banyak. Berikutnya ada salak, buah yang sering dianggap cocok untuk camilan karena tidak terlalu manis. Namun, salak mengandung tanin yang tinggi, zat yang bisa menyebabkan sembelit, terutama pada lansia yang tidak cukup minum air. Dinding usus lansia yang sudah melemah akan kesulitan mencerna serat kasar dari kulit ari salak yang kadang tertelan. Jika lansia memiliki masalah konstipasi atau wasir, salak justru bisa memperparah kondisi tersebut. Buah ketiga yang juga perlu diwaspadai adalah kedondong. Meskipun mengandung vitamin C yang baik, tekstur keras dan rasa asam dari kedondong bisa memicu iritasi di lambung serta merusak email gigi jika dikonsumsi terlalu sering. Lebih dari itu, biji kedondong yang berserabut juga berisiko menyebabkan luka kecil di gusi atau mulut lansia yang giginya sudah sensitif. Buah ini juga bersifat astringen yang memperburuk kondisi lambung kosong saat dikonsumsi tanpa makanan lain. 3 buah ini, nanas, salak, dan kedondong, punya karakteristik yang berbeda, tapi efeknya sama, mengganggu sistem pencernaan yang seharusnya dijaga ekstra hati-hati pada usia senja. Gangguan pencernaan bukan hanya menimbulkan rasa tidak nyaman, tapi bisa berdampak jangka panjang. Misalnya, mual yang terus-menerus bisa menurunkan nafsu makan, berujung pada penurunan berat badan dan lemahnya imunitas tubuh. Perlu diingat, lansia yang mengalami gangguan lambung cenderung tidak mendapatkan nutrisi yang cukup karena takut makan atau merasa cepat kenyang. Ini menjadi lingkaran masalah yang bisa menggerogoti kesehatan secara perlahan. Maka dari itu, penting bagi keluarga untuk memperhatikan reaksi tubuh lansia setiap kali mengonsumsi buah tertentu. Jangan anggap enteng rasa kembung atau nyeri perut yang muncul setelah makan buah. Bisa jadi itu tanda tubuh tidak menerima buah tersebut dengan baik. Namun, gangguan pada lansia tidak hanya berasal dari sistem pencernaan. Ada buah-buahan yang justru memengaruhi fungsi organ vital lain seperti ginjal dan pembuluh darah. Ginjal yang sudah menua lebih rentan terhadap zat-zat tertentu dalam buah. Maka dari itu, di bab berikutnya, kita akan bahas jenis-jenis buah yang secara diam-diam memperberat kerja ginjal dan bisa meningkatkan tekanan darah. Setelah membahas buah-buahan yang dapat mengganggu lambung dan pencernaan, kita kini beralih ke masalah lain yang seringkali tersembunyi namun sangat serius, yaitu kerja ginjal yang semakin berat dan tekanan darah yang tidak stabil akibat konsumsi buah tertentu. Pada usia 60 tahun ke atas, ginjal tidak lagi bekerja seefisien saat muda. Fungsinya mulai menurun, sehingga proses penyaringan limbah dan pengaturan elektrolit menjadi lebih lambat dan sensitif terhadap makanan yang kita konsumsi, termasuk buah-buahan. Buah pertama yang sering diremehkan dampaknya terhadap ginjal adalah pisang, terutama jika dikonsumsi dalam kondisi terlalu matang. Pisang memang kaya akan kalium, dan itu baik untuk sebagian orang. Tapi bagi lansia, terutama yang memiliki gangguan ginjal, kalium tinggi bisa menjadi beban berat. Terlalu banyak kalium dalam darah dapat menyebabkan kondisi yang disebut hiperkalemia, yang bisa menimbulkan gejala lemas, gangguan detak jantung, bahkan serangan jantung mendadak. Apalagi jika lansia tidak cukup minum air atau memiliki riwayat hipertensi, pisang bisa berubah dari buah sehat menjadi ancaman. Selanjutnya adalah jeruk bali, buah yang terlihat menyegarkan dan sering dianggap membantu tekanan darah. Tapi tahukah Anda, jeruk bali dapat berinteraksi dengan obat-obatan tertentu yang biasa dikonsumsi lansia, seperti obat tekanan darah dan kolesterol? Senyawa bernama furanocoumarins dalam jeruk bali bisa menghambat kerja enzim di hati yang bertugas memecah obat. Akibatnya, obat tidak bekerja sebagaimana mestinya atau malah menumpuk dalam tubuh hingga menimbulkan efek samping serius. Selain itu, kandungan asam pada jeruk bali juga bisa mengganggu lambung yang sensitif. Buah ketiga yang perlu diwaspadai adalah tomat, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah besar atau dalam bentuk jus kental. Tomat memang kaya akan likopen dan antioksidan, tetapi juga mengandung asam oksalat dan kalium tinggi. Bagi ginjal lansia yang sudah melemah, zat ini bisa memperberat kerja filtrasi. Selain itu, tomat bisa meningkatkan asam urat jika dikonsumsi berlebihan, apalagi jika sudah dimasak atau dikombinasikan dengan garam dan minyak. Kombinasi ini bisa memperparah tekanan darah dan mengganggu keseimbangan cairan tubuh. Yang perlu disadari adalah, buah-buahan tersebut mungkin tidak menunjukkan efek langsung setelah dikonsumsi.
Namun pada tubuh lansia yang sudah rentan, efek akumulatif dari konsumsi rutin bisa mengarah pada penurunan fungsi ginjal, gangguan detak jantung, hingga tekanan darah yang sulit dikendalikan. Gejala yang tampak bisa sangat umum seperti sering kelelahan, pusing, atau pembengkakan kaki, yang seringkali dianggap hal biasa padahal sudah mengarah ke gangguan serius. Itulah mengapa pemilihan buah bagi lansia tidak bisa disamaratakan. Apa yang sehat bagi orang muda belum tentu aman bagi yang berusia lanjut. Lansia perlu menjaga keseimbangan elektrolit dan cairan tubuh dengan sangat hati-hati. Namun, bahaya dari buah tidak hanya berhenti pada ginjal dan tekanan darah. Ada juga buah-buahan yang diam-diam memengaruhi keseimbangan mineral dalam tubuh, terutama kalium, fosfor, dan kalsium. Bila keseimbangan ini terganggu, lansia bisa mengalami kelemahan otot, kesemutan, hingga meningkatnya risiko osteoporosis. Maka dari itu, mari kita lanjutkan ke bab berikutnya, yang akan membahas buah-buahan dengan efek samping terhadap keseimbangan elektrolit dan mineral tubuh lansia. Di bab sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana beberapa buah bisa memperberat kerja ginjal dan memicu tekanan darah tinggi pada lansia. Kini kita masuk ke satu bahasan yang tak kalah penting, buah-buahan yang mengganggu keseimbangan elektrolit dan mineral dalam tubuh lansia. Mungkin terdengar sepele, tetapi ketika tubuh kekurangan atau kelebihan mineral tertentu seperti kalium, natrium, atau fosfor, dampaknya bisa sangat nyata, mulai dari otot lemah, jantung berdetak tidak teratur, hingga tulang cepat keropos. Salah satu buah yang sangat populer namun punya potensi bahaya tersembunyi adalah belimbing. Rasanya segar dan manis asam, sering dianggap cocok untuk penderita diabetes karena kalorinya rendah. Tapi tahukah Anda, belimbing mengandung zat neurotoksin alami yang disebut carambosin? Zat ini bisa menjadi racun bagi lansia yang memiliki gangguan fungsi ginjal, meskipun ringan. Bila ginjal tidak mampu menyaring racun ini dengan baik, belimbing bisa menyebabkan gejala seperti muntah, bingung, kejang, bahkan koma dalam kasus yang parah. Inilah sebabnya dokter sangat menyarankan agar lansia dengan gangguan ginjal tidak mengonsumsi belimbing sama sekali. Buah kedua yang terlihat tak berbahaya namun bisa menimbulkan efek samping adalah kiwi. Kiwi kaya akan vitamin C dan antioksidan, namun juga mengandung kalium yang sangat tinggi. Kalium memang dibutuhkan tubuh, tapi bila berlebihan pada lansia dengan fungsi ginjal yang menurun, bisa menyebabkan gangguan irama jantung, lemas otot, hingga kesulitan bernapas. Selain itu, kiwi juga bersifat asam, yang bisa memperparah masalah lambung bila dikonsumsi saat perut kosong atau tanpa makanan pendamping. Kemudian ada alpukat, buah yang sering disebut superfood karena kandungan lemak sehatnya. Tapi alpukat juga sangat tinggi kalium, lebih tinggi dari pisang. Jika dikonsumsi secara berlebihan, terutama tanpa disertai pemantauan asupan makanan lain, alpukat bisa mengganggu keseimbangan elektrolit dan memengaruhi tekanan darah. Selain itu, lemak yang tinggi dalam alpukat walau sehat, tetap dapat menjadi beban jika sistem pencernaan dan metabolisme lansia tidak mampu mengelolanya dengan baik. Khusus bagi lansia yang mengonsumsi obat pengencer darah, alpukat juga dapat memengaruhi efektivitas obat tersebut. Buah-buahan ini, belimbing, kiwi, dan alpukat, menunjukkan bahwa tidak semua buah sehat bisa dikonsumsi sembarangan, terutama oleh tubuh lansia yang lebih rentan terhadap ketidakseimbangan zat gizi. Bahkan sedikit ketidakseimbangan dalam kadar mineral bisa menyebabkan lansia merasa sangat lelah, sulit tidur, mudah kesemutan, atau bahkan jatuh tanpa sebab yang jelas. Hal ini sering luput dari perhatian keluarga. Kadang kita hanya berpikir, itu cuma buah, pasti aman. Tapi tubuh lansia memiliki cara kerja yang jauh lebih kompleks. Bahkan makanan yang kelihatannya sederhana bisa menimbulkan efek besar dalam waktu singkat. Maka dari itu, penting bagi kita semua, baik lansia maupun keluarganya, untuk tidak hanya melihat buah dari rasa atau kandungan vitamin saja, tapi juga dampaknya terhadap keseimbangan tubuh secara keseluruhan. Namun bahaya belum berhenti di sini. Masih ada jenis buah yang harus kita waspadai, yaitu buah-buahan yang terlihat biasa saja, tapi bisa memicu alergi dan mengganggu sistem kekebalan tubuh lansia. Beberapa di antaranya bahkan bisa menimbulkan reaksi seperti gatal, pembengkakan, hingga sesak napas, terutama pada lansia yang sebelumnya tidak memiliki riwayat alergi. Di usia lanjut, sistem imun bisa bereaksi secara berlebihan terhadap zat tertentu yang sebelumnya dianggap aman. Mari kita lanjut ke bab terakhir, yang akan mengungkap 3 buah yang bisa memicu alergi dan gangguan sistem imun lansia, dan seringkali tidak disadari penyebabnya. Di bab sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana beberapa buah bisa mengganggu keseimbangan mineral tubuh, menyebabkan gangguan jantung, otot lemah,
hingga sulit tidur. Tapi bahaya buah bagi lansia tak berhenti sampai di situ. Ada juga buah-buahan yang tampak biasa, bahkan sangat umum di pasar dan di rumah, tapi ternyata bisa memicu reaksi alergi atau gangguan sistem kekebalan tubuh, terutama pada lansia. Sistem imun lansia tidak lagi sekuat dulu. Di usia 60 tahun ke atas, sistem pertahanan tubuh menjadi lebih sensitif. Reaksi yang dulu tidak pernah muncul saat muda, bisa tiba-tiba muncul di usia senja. Bahkan buah yang sering dikonsumsi selama puluhan tahun bisa tiba-tiba menimbulkan gatal, ruam, pembengkakan, hingga sesak napas. Ini karena sistem imun lansia bisa menjadi hiperreaktif terhadap zat tertentu, termasuk protein atau enzim dalam buah. Salah satu buah yang paling sering menyebabkan reaksi alergi adalah mangga. Mangga mengandung zat yang disebut urushiol, senyawa yang juga ditemukan dalam tanaman poison ivy. Pada sebagian orang, terutama lansia dengan kulit sensitif atau daya tahan tubuh rendah, urushiol bisa menimbulkan reaksi alergi seperti gatal di mulut, bibir membengkak, dan ruam di wajah atau leher. Reaksi ini mungkin tidak langsung terjadi setelah makan, tapi bisa muncul beberapa jam kemudian, sehingga seringkali tidak disadari bahwa penyebabnya adalah buah mangga. Buah kedua yang perlu diwaspadai adalah leci. Leci memiliki rasa manis dan aroma yang harum, sehingga sering diberikan sebagai camilan atau hidangan penutup. Namun, leci mengandung senyawa alami bernama hipoglicin A, yang dalam kondisi tertentu bisa menurunkan kadar gula darah secara drastis. Pada tubuh lansia yang sensitif atau sedang dalam kondisi lelah dan belum makan, makan leci bisa menyebabkan pusing, lemas, bahkan kehilangan kesadaran. Selain itu, kulit buah leci yang berambut halus juga bisa memicu iritasi pada kulit wajah atau mulut bila tidak dibersihkan dengan benar. Buah ketiga yang tak kalah penting untuk diwaspadai adalah rambutan. Seperti leci, rambutan mengandung kadar gula yang tinggi dan bisa menyebabkan lonjakan energi sesaat, diikuti oleh rasa lelah luar biasa setelahnya. Bagi sebagian lansia, kandungan zat kimia dalam kulit dan biji rambutan juga bisa memicu reaksi alergi atau peradangan ringan di saluran cerna. Ada pula laporan tentang efek pencahar ringan jika rambutan dikonsumsi dalam jumlah banyak, yang bisa sangat berbahaya bagi lansia yang cenderung mengalami dehidrasi atau gangguan elektrolit. Ketiga buah ini, mangga, leci, dan rambutan, memiliki kesamaan. Semuanya terasa manis dan menggoda, tapi bisa membawa risiko yang tersembunyi. Dan yang membuatnya lebih rumit adalah, reaksi terhadap buah ini sangat individual. Artinya, tidak semua lansia akan mengalami alergi atau gangguan yang sama, tapi saat tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda tidak cocok, gatal, nyeri perut, mual, pembengkakan, itu sudah jadi sinyal untuk berhenti dan waspada. Yang membuat situasi ini semakin kompleks adalah kecenderungan banyak orang mengabaikan reaksi ringan. Gatal kecil dianggap biasa, pusing setelah makan dianggap karena faktor usia, padahal bisa jadi itu adalah efek dari buah yang dikonsumsi. Inilah pentingnya mengenali sinyal tubuh. Jangan anggap remeh gejala-gejala kecil. Bila ada reaksi tidak biasa setelah makan buah tertentu, segera hentikan konsumsinya dan konsultasikan ke dokter. Tubuh lansia tidak punya banyak cadangan kekuatan untuk menahan reaksi berlebihan dari sistem imun. Setelah membahas kelima kelompok buah yang berisiko bagi lansia, dari yang tinggi gula, merusak pencernaan, memperberat ginjal, mengganggu mineral, hingga memicu alergi, kita akhirnya bisa melihat bahwa tidak semua buah aman untuk semua usia. Apalagi untuk lansia, yang tubuhnya sudah bekerja jauh lebih lambat dan sensitif dari sebelumnya. Namun, jangan khawatir. Bukan berarti lansia tidak boleh makan buah sama sekali. Yang terpenting adalah memilih jenis buah yang tepat, jumlah yang sesuai, dan cara konsumsi yang bijak. Dan untuk itu, mari kita masuk ke bagian terakhir dari video ini, penutup yang akan merangkum semua pembahasan dan memberikan saran praktis agar lansia tetap bisa menikmati buah dengan aman dan sehat. Setelah kita menelusuri bersama 15 buah yang berbahaya bagi lansia, mulai dari yang tinggi gula, mengiritasi lambung, memperberat kerja ginjal, mengganggu keseimbangan mineral, hingga memicu alergi, kita mulai bisa memahami bahwa tubuh lansia benar-benar membutuhkan perhatian khusus, bahkan dalam hal yang selama ini dianggap paling sehat sekalipun, makan buah. Namun, jangan sampai informasi ini membuat kita menjadi takut atau paranoid terhadap semua jenis buah. Justru sebaliknya, pengetahuan ini harus menjadi pegangan bijak, agar kita bisa memilih mana yang sesuai dan mana yang harus dihindari. Karena pada akhirnya, buah tetap merupakan sumber vitamin, mineral, dan antioksidan yang penting bagi daya tahan tubuh, fungsi otak, serta kesehatan jantung, selama dikonsumsi dengan cara yang benar. Mari kita rekap singkat. Buah seperti durian, anggur,
dan nangka bisa tampak menggoda, tapi kadar gulanya sangat tinggi. Konsumsi berlebihan bisa memicu diabetes dan melemahkan jantung. Nanas, salak, dan kedondong terasa segar, namun bisa mengiritasi lambung dan memperparah masalah pencernaan yang umum pada lansia. Pisang matang, jeruk bali, dan tomat ternyata bisa memperberat kerja ginjal dan memengaruhi tekanan darah, terutama jika dikonsumsi tanpa memperhatikan kondisi tubuh. Belimbing, kiwi, dan alpukat, walaupun dikenal menyehatkan, bisa mengganggu keseimbangan elektrolit dan mineral penting dalam tubuh, bahkan memicu gangguan irama jantung jika tidak diawasi. Dan terakhir, mangga, leci, serta rambutan yang tampak manis dan tidak berbahaya, ternyata bisa memicu alergi serta reaksi berlebihan dari sistem imun lansia. Sekali lagi, tidak semua buah ini harus dihindari total oleh setiap orang lansia. Tapi yang terpenting adalah mengenali kondisi tubuh masing-masing. Apakah memiliki gangguan ginjal? Apakah ada masalah lambung? Apakah sedang minum obat jantung atau tekanan darah? Semua itu menjadi penentu apakah buah tertentu masih aman untuk dikonsumsi atau sebaiknya dihindari. Berikut beberapa tips sederhana agar lansia tetap bisa menikmati buah tanpa risiko. Konsultasi rutin dengan dokter atau ahli gizi. Ini penting untuk mengetahui kondisi tubuh secara menyeluruh. Dokter bisa memberitahu buah apa yang aman dan seberapa banyak boleh dikonsumsi. Hindari buah dalam bentuk olahan. Jus buah kemasan, manisan, atau buah kalengan seringkali mengandung tambahan gula dan pengawet yang berbahaya untuk lansia. Perhatikan porsi. Bahkan buah sehat sekalipun bisa menjadi berbahaya jika dikonsumsi berlebihan. Untuk lansia, lebih baik sedikit tapi rutin daripada banyak sekaligus. Kombinasikan dengan makanan lain. Jangan makan buah asam saat perut kosong. Sertakan buah sebagai bagian dari menu harian, bukan sebagai camilan utama sepanjang hari. Amati reaksi tubuh. Bila setelah makan buah tertentu muncul gatal, mual, pusing, atau gangguan tidur, catat dan hentikan konsumsi. Itu mungkin sinyal tubuh menolak buah tersebut. Perhatikan tekstur dan cara penyajian. Buah berserat kasar, keras, atau licin bisa berisiko tersedak atau sulit dicerna. Potong kecil, kupas dengan bersih, dan pastikan sudah matang sempurna. Ingat, saat itu bukan hanya soal banyak makan buah, tapi juga tahu buah apa yang cocok dengan tubuh kita. Tubuh lansia ibarat mesin tua yang butuh pelumas dan perawatan khusus. Salah sedikit saja, dampaknya bisa besar. Sebagai keluarga, anak, atau cucu, kita punya peran penting untuk membantu orang tua kita menikmati masa tua dengan kualitas hidup terbaik. Salah satu bentuk kasih sayang paling nyata adalah dengan membantu mereka memilih makanan yang aman, termasuk buah-buahan. Semoga informasi dalam video ini bisa menjadi panduan yang bermanfaat, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membuka mata dan hati kita semua, bahwa kesehatan lansia bukan hanya soal umur panjang, tapi umur yang berkualitas. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video lain yang membahas tips-tips penting untuk kesehatan lansia. Dan kalau Anda punya pengalaman atau pertanyaan seputar konsumsi buah untuk lansia, silakan tulis di kolom komentar. Kita belajar bersama di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa, jaga pola makan, demi hidup yang lebih tenang di usia lanjut.